seperti apa sih nantinya mekanisme ekspor dan juga teknis pengangkutan sedimen sehingga tidak mengganggu ekosistem laut yang sudah ada saat ini, Pak Wahyu? Ya, ya seperti di PP 26 jelas itu dinyatakan bahwa cara pengambilannya harus dengan teknologi yang ramah lingkungan, dengan kapal pengisap yang ramah lingkungan. Cara ngambilnya harus ramah lingkungan. Kemudian juga nanti terus saja akan dibuka siapa yang kemudian melakukan pembersihan itu kepada siapapun, ya kan? Yang dilakukan secara dengan prinsip kehati-hatian dan transparan. Yang kemudian nanti tentu saja mereka ya wajar lah, mereka tidak dibayar oleh negara-negara, tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi kemudian mereka dibayar dengan menjual sedimentasinya itu untuk kebutuhan reklamasi di beberapa titik di tanah air ini. Tapi Jadi sudah sejauh sebenarnya ini sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan tersebut kah, Pak? Atau masih wacana saja? belum, ya ini kita lagi window shopping, kita lagi cari, kami juga lagi mengirimkan tim untuk mencari ke beberapa negara untuk mendapatkan peralatan yang kira-kira sesuai dengan spek yang kami harapkan, yaitu tidak merusak lingkungan. Jadi prinsipnya itu ekologi harus dijaga. Kalau ternyata titik-titik sedimentasinya pun juga tidak sembarangan ditentukan, jangan bayangkan kita dari Sabang sampai Merauke kita keruk semuanya, Oke. enggak. Jadi tidak Ada semua lokasi di pengurukan-pengurukan yang Indonesia, Pak, tapi ada mereka lokasi-lokasi hanya yang memang dipilih titik-titik diperhitungkan sedimentasi ini yang bisa kira-kira tidak merusak dimanfaatkan. lingkungan oleh tim kajian. Dan Oke. gini, Anda harus tahu juga Mbak ya, selama ini nih kalau Anda mau telusuri reklamasi yang terjadi di beberapa titik di tanah air ini, mau di Pantai Indah Kapuk, mau di Surabaya, mau nanti di Batam, di mana-mana, coba dicek dari mana bahannya itu, dari mana pasang material urukannya itu. Jangan-jangan dari cut and field yang notabene juga merusak lingkungan. Dan jangan-jangan mereka juga ngambil dari pulau-pulau pasir entah dari mana yang kita nggak tahu. Nah ini semua yang harus ditata, harus dikelola dengan baik, diawasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain mereka nanti yang bikin reklamasi itu mendapatkan izin Ya. BKKBRL, amdalnya sukses dan sebagainya, maka bahan urukannya harus berasal dari pasir hasil sedimentasi. Oke. Jadi traceability-nya, ketertelusurannya jelas gitu Mbak. Oke, saya kan ke Pak Johan. Pak Johan, dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, penjelasan yang sudah cukup komprehensif, pandangan Anda sebetulnya ekspor pasir laut ini siapa yang diuntungkan? Singkat saja Pak Johan. Saya tidak konsen di situ, Mbak. Konsen saya adalah bagaimana laut kita itu aman. Laut kita itu bersih sebagaimana semangat revolusi biru dari Pak Menteri Sakti ini. Ya. Ya, dan ini sudah kita FGD-kan loh sama Komisi 4. Nah, saya belum ketemu itu terutama pada poin 4 ya, bahwa revolusi biru itu adalah konservasi terbatas. Konservasi terbatas di laut yang menjaga keseimbangan antara laut dan darat itu. Nah, ini kan harus kita cari benang merahnya gitu, Pak. Jangan sampai ketemu, Pak. Sudah ketemu. Iya. Karena nanti Ini saya ingatkan, Pak. Ya, kita kasih kesempatan ke Pak Johan dulu sebentar, Pak Yoyo. Ini kan giliran saya bicara. Ya, saya ingatkan Bapak, ya kita sudah banyak konsep-konsep. Ya kan, maksud baik sudah saya tangkap tadi, Pak. Tapi catatan saya selama kita bermitra ini adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Kelemahan kita di situ, Pak. Kelemahan kita itu dikontrol. Ya kan? Nah, dengan Bapak seolah-olah misalnya tadi mau belanja, mau apa segala macam itu, kayak anggaran kita banyak saja. Ini menteri dengan negara kepulauan terbesar itu, dengan laut yang begitu besar itu. Ya, baik. Kita untuk cari perahu, untuk mengawasi orang tangkap ikan saja kita sudah kewalahan. Oke. Apalagi baik, saya akan berikan kesempatan kembali ke Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu, tambahan dari Anda. Silakan saja. Ya, jadi sebenarnya ini menuju ke tata kelola yang lebih baik, termasuk juga pengawasannya. Saya terima kritik dari Pak Johan tadi, memang ini jadi warning kami untuk supaya bekerja lebih baik. Gitu loh. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus lakukan. Pengawasan itu sekarang luar biasa di bawah Pak Adi Nur Awaludin itu dengan 2.000 personil dengan senjata SS-nya, ada 30-an kapal patroli, ditambah lagi nanti minggu depan nih datang lagi kapal hibah dari Jepang segala macam. Jadi insya Allah ini akan membuat kita lebih
lebih dikdaya, lebih serius dalam mengurus dan mengawasi laut kita. Yang paling penting adalah ini semua nanti bahan urukan untuk reklamasi di semua titik reklamasi di tanah air itu jelas ditelusuri dari mana asal usulnya, harus dari bahan yang namanya sedimentasi, tidak boleh tidak. Karena selama ini banyak sekali seperti yang kita ketahui di Batam minggu lalu, ternyata dipakai bahan reklamasinya adalah dari cut and feed, nebang hutan. Itu kan nggak boleh, walaupun diatur nggak boleh, tapi nyatanya tetap aja dipakai begitu. Kita nggak pernah aware dari mana bahan-bahan urukan reklamasi itu. Nah sekarang dengan cara ini tidak boleh tidak, maka semua bahan urukannya harus dari bahan sedimentasi. Jadi saya rasa ini lebih bagus daripada aturan yang sebelumnya yang tidak jelas. Itu. Oke, Nah, ya kita harapkan bersama ya Pak, semoga kebijakan ini diikuti pula dengan tata kelola dan juga pengawasan yang baik sehingga tidak merugikan tanah air Indonesia. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya.